warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian jembatan Wheatstone bagian yang kedua dengan judul transformasi delta star. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa jembatan Wheatstone atau rangkaian jembatan Wheatstone itu bisa diselesaikan apabila perkalian silang antara R1 dengan R3 nilainya sama dengan perkalian antara R2 dengan R4. Itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara Wheatstone seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Kalian nanti bisa mengecek lagi ya materinya untuk rangkaian Wheatstone, kalian lihat di kolom deskripsi video ini. Nanti kalian bisa lihat di link video sebelumnya, sudah lengkap di sana ya. Baiklah, jadi permasalahannya bagaimana kalau perkalian antara R1 dan R3 ini nilainya tidak sama dengan perkalian antara R2 dan R4. Nah, tentu saja kalau tidak sama, kita gunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan rangkaian delta star. Nah, kalian lihat di rangkaian sebelah kanan di sini. Nah, rangkaian delta star itu berarti kita menambahkan 3 rangkaian, 3 hambatan yang dirangkai secara bintang seperti ini ya, di dalamnya rangkaian segitiga atau delta. Kemudian kita hitung dengan menggunakan rumus RA ini nilainya berapa, RB ini nilainya berapa, dan RC nilainya berapa. Kalau sudah ketemu, maka R yang di sini, yang R1, yang R2 ini, dan R5 ini bisa kita buang, kita hilangkan. Sehingga nanti rangkaiannya cuma RA, RB, RC, kemudian lanjut ke rangkaian yang di sebelah kanannya seperti itu. Artinya, kita nanti akan lebih mudah mengerjakan ya untuk mencari hambatan pengganti apabila sudah dirangkai dengan menggunakan rangkaian bintang seperti ini ya, dari delta menjadi bintang. Karena apa? Karena antara B dan R4 ini, RB dan R4 ini kan seri. Kalau seri tinggal ditambahkan aja ya. Nah, RC ya, RC dengan R3 juga seri, tinggal ditambahkan. Nanti kemudian di paralel, 2 hambatan yang di paralel itu kan sangat mudah mencarinya ya. Yang atas kalikan, yang bawah ditambah gitu ya. Kemudian baru dikalikan, ditambahkan dengan RA. Ya, itu bisa dipahami ya. Nah, bagaimana untuk menentukan rumusnya? Ya, ya, kita lanjutkan. Jadi bagaimana cara menentukan RA, RB dan RC-nya? Jadi ada RA, RB dan RC-nya ya. Jadi untuk menentukan RA-nya, RA itu nanti kita lihat ya, RA sama dengan ada R yang mengapit dari RA ini adalah R1 dan R2. Maka di sini R1 kali R2 dibagi R secara keseluruhan ya. R secara keseluruhan berarti R1, R2 dan R5. R1 ditambah R2 ditambah R5. Untuk yang RB bagaimana? Yang RB yang ini ya, RB yang mengapit RB ini berarti R1 sama R5. Maka RB itu sama dengan R1 kali R5 dibagi, nah, dibaginya adalah R1, R2 dan R5. Ditambahkan ya, R1 ditambah R2 ditambah R5. Jadi sama untuk pembaginya ya. Jadi untuk RC-nya berarti ya, RC ini diapit oleh R2 dan R5, maka dikalikan R2 kali R5 dibagi ya semua R yang ada di delta di sini ya. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R5. R1 ditambah R2 ditambah R5. Nah, ini untuk menentukan RA, RB dan RB kita sudah bisa menggunakan rumusnya ya. Jadi saya ulang lagi, untuk mencari RA misalkan ya, itu yang mengapit RA ini R-nya berapa saja. R kan di sini ya. Yang mengapit berarti R1 dan R2 ini kita kalikan. R1 kali R2 dibagi
dibagi R yang ada di deltanya ini ya. Jadi R1 tambah R2 ditambah R5 dan seterusnya ya. Itu sama seperti yang atas itu dikalikan R yang mengapit, kemudian yang bawah itu atau pembaginya itu adalah penjumlahan dari RR pada deltanya ini ya, segitiganya ini. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi nanti menjadi rangkaiannya akan seperti ini ya. Menjadi rangkaiannya nah kayak gini ya, seperti ini rangkaiannya. Berarti di sini nanti akan menjadi kayak gini ya. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, di sini adalah RA. Ini adalah RB ditambah R3 atau saya tulis di sini R seri 1 gitu ya. Kemudian yang bawah di sini RC ditambah R4 karena kalau seri kan ditambahkan ya. Ini R seri 2. Maka nanti hasil akhirnya untuk mencari RAB itu sama dengan RA ditambah ya R seri 1 diparalel dengan R seri 2 kan gitu ya. Cara mencari paralel gampang ya. Jadi yang atas kalau hanya terdiri dari dua hambatan, yang atas dikalikan yang bawah ditambah gitu ya. Yang atas dikalikan yang bawah ditambah. Nah, seperti pelajaran yang sebelumnya ya. Untuk lebih jelasnya kita coba untuk latihan soal ya. Ini ada contoh soal, ada soal di sini. Jadi tentukan hambatan pengganti AB. Jadi AB. Di sini diketahui di masing-masing hambatan sudah ada nilainya ya. Nanti kita cek apakah ini kita menggunakan delta star atau menggunakan rangkaian sebelumnya, Weston ya. Kita kalikan secara menyilang dulu. Nah, ini 50 kali 40 ya, 50 kali 40. Apakah nilainya sama ya? Ini 50 kali 40 sama dengan ya, kita salikan menyilang ya, sama dengan, nah ini apakah sama dengan 60 kali 20 ya. Kalau 5 kali 4 20 berarti 2000 sama dengan 6 kali 2 12 200. Oh, ternyata tidak sama. Kalau ternyata tidak sama dalam kita mengalihkan silang ini hasilnya, maka salah satu cara untuk menentukan ya hambatan pengganti AB adalah dengan cara merubah yang delta ini menjadi bintang ya, seperti kalau ada gambar yang sebelah kanan ini ya. Seperti ini. Jadi nanti kita CCP ya, atau kita kasihkan R, ada 3R ya, dengan konfigurasi seperti bintang seperti ini. Nah, nanti kita cari dengan rumus yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi ya. Jadi untuk RA berarti sama dengan R yang mengapit 20 dan 50 dikalikan dibagi dengan 20, 50 dan 30 ini ditambahkan ya. Kita coba aja ya, kita coba. Nah, kita coba. Nah, ini kita coba di sini. Kita cari RA, RB dan RC. Ya, kita cari RA, RB dan RC dulu. Ya, untuk RA ya, RA di sini. RA ya, RA yang mengapit RA adalah 20 dan 50, maka dikalikan ya. 20 kali 50 dibagi ya, R yang keseluruhannya ya, yang di delta sini adalah 20, 50 dan 30 ya, 20 nah, bagi
20 ditambah 50 ditambah 30 sama dengan 2 kali 5 10, nolnya 2, 1000 dibagi 20 70 30 berarti 100. Coret ya, tinggal 10 ohm ya. Untuk RB, nah RB kita lihat di sini, RB ada di atas ya, yang diapit oleh 50 dan 30, maka 50 kali 30 dibagi tetap sama 20, 50 tambah 30, 5 kali 3 15, nolnya 2 bagi 100 berarti 15 ohm ya. Kemudian yang RC ya, RC itu berarti yang sebelah bawah ini diapit oleh 20 dan 30, maka 20 kali 30 dibagi 20 tambah 50 tambah 30 sama dengan 600 dibagi 100, coret nolnya tinggal 6 ohm. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan besarnya RA, RB, dan RC. RA adalah 10, RB adalah 15, dan RC-nya adalah 6. Jadi 10, 15, dan 6 ya. Baiklah, kita sudah bisa menentukan ini. Kemudian kita kalau sudah tahu RA, RB, dan RC, kita cari hambatan penggantinya. Sehingga akan menjadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini tadi sudah ketemu ya. Sudah ketemu di sini nih 10. Di sini 10. Kemudian di sini nih 15 ohm, dan sini 6 ohm gitu ya. Nah, di sini 60 ohm, dan di sini tadi 40 ohm. Nah, kalau sudah kayak gini, maka yang ini adalah seri ya, ini ya. Ini adalah seri. Nah, seri. Yang sini juga ini adalah seri juga ya. Seri. Maka nanti menjadi ini ya. Ya, di sini RA. Nah, ini adalah gabungan antara langsung angka aja. RA-nya tadi di sini 10 ya. 10 ohm. Yang di sini berarti 15 tambah 60 ini 75 ohm. Yang di sini yang di bawah 6 tambah 40 berarti 46 ohm ya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal ngitungnya gampang ya. Jadi untuk mencari RAB itu berarti 10 ditambah 75 diparalel dengan 46 kan gitu ya. Sehingga 10 ditambah, kalau paralel itu yang atas dikalikan, yang bawah ditambah, ya. Nah, kayak gini ya. Hingga 10 ditambah, nah 75 kali 46 3450 ditambah 121 ya. Nah, sama dengan 38,5 ohm. Nah, sudah selesai ya. Akhirnya hasilnya adalah 38 ya. Hasil RAB sama dengan 38,5 ohm. Nih hasilnya ya. Baiklah, saya cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.